Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaida Wulandari dengan NIM 2511202870, kelas akuntansi AA. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya pada usaha mebel Jati Joyo Tunggal. Berikut penjelasannya. Laporan harga pokok produksi mebel Jati Joyo Tunggal menggunakan metode pesanan. Profil dan gambaran umum usaha. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 6 Juni 2026 sampai 13 Juni 2026, usaha mebel Jati Joyo Tunggal ini bergerak di bidang manufaktur mebel atau furnitur. Usaha ini didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Zali dan berlokasi di Desa Mantingan RT 22 RW 9, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Produk yang dihasilkan oleh mebel ini meliputi almari Palembang pintu 1 sampai 4, meja dan kursi makan, kursi tamu. Usaha ini menerapkan sistem pesanan atau job order costing, yaitu memproduksi berdasarkan pesanan khusus konsumen untuk menjaga kualitas produk. Harga pokok produksi pada dasarnya menunjukkan harga pokok produk atau barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Elemen-elemen harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku yang langsung berhubungan dengan produk, mudah ditelusuri dan diukur. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan upah karyawan yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Berikut adalah hasil data yang didapatkan saat observasi dilakukan. Daftar pesanan. Dalam penelitian ini, penulis memperhitungkan satu pesanan yang telah terjadi di usaha mebel Jati Joyo Tunggal. Usaha mebel Jati Joyo Tunggal telah menerima satu pesanan sebanyak 5 unit almari Palembang 2 pintu. Nah, satu almarinya seharga 750. Jadi untuk 5 pesanannya adalah 3.750.000. Identifikasi biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan untuk produk almari Palembang 2 pintu adalah kayu jati. Untuk memproduksi 5 unit almari Palembang 2 pintu membutuhkan 1 kubik kayu jati yang berjumlah 1.800.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Usaha mebel Jati Joyo Tunggal menetapkan biaya tenaga kerja langsung dihitung sesuai dengan banyak unit pesanan. Tukang kayu bagian produksi, banyak pesanannya 5. Upah per pesanan 150.000. Jadi untuk 5 pesanan adalah 750.000. Tukang ukir bagian produksi mengukir pintu, banyak pesanannya 5. Upah per pesanan 35.000. Jadi untuk menyelesaikan 5 pesanan 175.000. Tukang ukir bagian produksi mengukir gunungan, laci, mahkota, dan kelawar. Banyak pesanannya 5. Upah per pesanan 35.000. Jadi jumlahnya 175.000. Total semua biaya tenaga kerja langsung adalah 1.100.000. Biaya overhead pabrik. Pengeluaran yang dilakukan setiap alur produksi selain bahan baku serta tenaga kerja langsung, biaya overhead sesuai tarif yang telah ditentukan, biaya bahan bakar serta transportasi, bahan penolong, biaya listrik serta penyusutan peralatan dan mesin termasuk dalam biaya produksi. Pada proses produksi berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik perusahaan dibebankan pada produk. Mebel Jati Joyo Tunggal melakukan pembebanan pada produknya berbasis biaya bahan baku. Rincian BOP, bahan penolong. Berdasarkan sumber informasi dari pemilik usaha, bahan penolong untuk memproduksi 5 unit almari Palembang 2 pintu memerlukan paku tembak 8 ons sejumlah 20.000. Lem foxy 1 pasang sejumlah 105.000. Lem putih Fox 1 pieces 18.000. Skrob 1 wadah 10.000 dan engsel 1,5 wadah 15.000. Jadi total bahan penolong 168.000. Penyusutan mesin.
mencatat penurunan nilai suatu barang berharga atau aset tetap seiring berjalannya waktu karena mengalami keausan. Gergaji tangan dan palu. Harga perolehannya 35.000, umur ekonomisnya 2 tahun, maka penyusutan per tahunnya 17.500. Gergaji harga perolehannya 1.741.500, umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya 580.500. Pasah harga perolehannya 575.000, umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahunnya 143.750. Profil, harga perolehannya 1.200.000, umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahunnya 300. Bor, harga perolehannya 350, umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahunnya 87.500. Jadi, total penyusutan mesin per tahunnya adalah 1.129.250. Beban penyusutan tahunan tersebut dialokasikan ke dalam satuan mingguan dengan membaginya secara merata ke dalam 52 minggu, standar jumlah minggu dalam 1 tahun. Maka perhitungannya 1.129.250 dibagi 52 minggu. Jadi Rp21.716.000 per minggunya. Listrik dan kendaraan. Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menjalankan proses produksi di usaha. Penggunaan kendaraan dalam kegiatan usaha membutuhkan biaya bahan bakar dan transportasi. Tanpa bahan bakar, kendaraan tidak bisa digunakan untuk mengangkut kayu. Biaya listrik 53.000, biaya transportasinya 75.000. Jadi total listrik dan kendaraannya 128.000. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan. Tarif BOP sama dengan biaya overhead pabrik dibagi biaya bahan baku dikali 100%. Biaya overhead pabriknya Rp317.716. Ini diperoleh dari biaya bahan penolong ditambah penyusutan mesin per minggu ditambah listrik dan kendaraan. Dibagi biaya bahan bakunya 1.800.000 dikali 100% sama dengan 17,65%. Jadi, tarif BOP yang dibebankan ke setiap pesanan adalah 17,65% dari total biaya bahan baku yang digunakan pesanan tersebut. Perhitungan biaya overhead pabrik dibebankan ke pesanan 6 Juni 2026. Pada daftar pesanan 6 Juni 2026, pemakaian bahan baku sebesar 1.800.000, maka BOP dibebankannya sebesar BOP dibebankan sama dengan 17,65% dikali 1.800.000. BOP dibebankan sama dengan Rp317.716. Perhitungan harga pokok produksi. Merekap biaya setiap pesanan adalah kartu harga pokok pesanan. Setelah mengumpulkan dan mengklasifikasikan biaya produksi untuk setiap produk, langkah selanjutnya adalah merangkum biaya produksi ke kartu pokok pesanan per produk. Kartu ini berfungsi untuk memudahkan perhitungan harga pokok produksi. Ini adalah kartu harga pokok pesanan. Pemesannya Ibu Kunjaina, jenis produknya almari Palembang 2 pintu, jumlahnya 5 unit, bahan bakunya kayu jati. Tanggal pesannya 6 Juni 2026, tanggal selesai dan kirim 13 Juni 2026, penjualan tunai. Biaya bahan bakunya 1.800.000, biaya tenaga kerja langsung 1.100.000, biaya overhead pabriknya 317.716. Jadi harga pokok produksinya Rp3.217.716. Harga jualnya Rp3.750.000 diperoleh dari 5 unit dikali 750.000. Jadi totalnya Rp3.750.000. Jadi labanya Rp532.284. Berikut ada dokumentasinya.
Gonggo. Ora dipethekna gak jali ngono. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.